wabarakatuh, teman-teman sekalian dan para dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya dari Prodi Manajemen. Kali ini, saya akan membahas perihal kasus gagalnya bayar PT Asuransi Jiwasraya. Kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan link berikut, kasus Jiwasraya merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri asuransi Indonesia karena mengakibatkan kerugian negara, kerugian nasabah hingga puluhan triliun rupiah. Kasus ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat tentunya terhadap industri asuransi. Kasus Jiwasraya ini bukan hanya salah satu perusahaan. Berdasarkan berita media asuransi pada tanggal 30 Maret 2026, Direktur Hukum Kepatuhan AEI Financial Rista Katrini Manurung menyatakan bahwa kasus serupa juga terjadi pada Jiwasraya, Asabri, Wanarta Life, dan juga Bahlil. Hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam industri asuransi Indonesia. Artinya, terdapat kelemahan pada regulasi, pengawasan, tata kelola perusahaan, serta literasi keuangan masyarakat. Permasalahan umum, kasus Jiwasraya menunjukkan beberapa masalah besar, yaitu yang pertama, tata kelola perusahaan yang buruk atau good corporate governance-nya belum berjalan secara optimal. Yang kedua, investasi perusahaan dilakukan pada instrumen berisiko tinggi. Yang ketiga, pengawasan regulator belum efektif. Yang keempat, regulasi tertinggal dibanding perkembangan industri lain. Jadi yang kelima, rendahnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi. Akibatnya, terjadi gagal bayar polis yang merugikan jutaan nasabah. Untuk menyikapi, untuk menurut saya, masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Sikap yang seharusnya dilakukan adalah membaca polis secara lengkap. Tidak hanya percaya kepada penjelasan agen, memastikan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat, mengecek legalitas perusahaan melalui OJK, dan juga memahami manfaat, resiko, pengecualian, dan hak sebagai pemegang polis. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan sehingga mampu mengambil keputusan secara rasional, bukan hanya karena tergiur keuntungan yang tinggi. Perusahaan memiliki tanggung jawab terbesar terhadap cara pengelolaan dana masyarakat. Menurut saya, perusahaan harus menerapkan prinsip good corporate governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, lalu kewajaran. Selain itu, perusahaan harus menghindari investasi beresiko tinggi, mengutamakan kepentingan pemegang polis, menyampaikan laporan keuangan secara jujur dan transparan, memiliki manajemen resiko yang kuat, serta tidak menjual produk hanya demi mengejar target penjualan saja. Sikap pemerintah OJK sebagai regulator, OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas industri. Menurut saya, OJK perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi, melakukan audit secara berkala, memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar, meningkatkan transparansi laporan keuangan, mempercepat penanganan apabila muncul indikasi gagal bayar, serta meningkatkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, koordinasi antar OJK, pemerintah, aparat, dan penegak hukum harus lebih cepat agar kerugian nasabah tidak diminimalkan. Kasus Jiwasraya ini bukan hanya kesalahan satu pihak. Permasalahan terjadi karena tiga faktor saling berkaitan. Dan yang pertama,
perusahaan gagal menerapkan tata kelola yang baik. Yang kedua, pengawasan regulator belum optimal. Yang ketiga, masyarakat masih memiliki literasi keuangan yang rendah. Artinya solusi tidak cukup hanya menghukum perusahaan saja, tapi harus dilakukan perbaikan secara sistem menyeluruh. Solusi menurut saya beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, untuk para masyarakatnya sendiri, yaitu meningkatkan literasi keuangan, membaca polis, membandingkan produk asuransinya. Untuk perusahaan menerapkan good corporate governance seperti yang saya bilang, transparan kepada nasabah, dan juga memperkuat manajemen resikonya. Untuk OJK sendiri, tolong perkuat regulasinya, meningkatkan pengawasan secara digital, mempercepat pelindungan konsumen, serta memperketat pengawasan investasi perusahaan asuransi. Baik, kesimpulan yang kita bisa ambil itu kasus Jiwasraya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi hanya dapat dipulihkan apabila terdapat kerjasama antara kita semua. Antara masyarakat sebagai konsumen yang cerdas, perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis, serta pemerintah melalui OJK yang melakukan pengawasan secara profesional. Dengan demikian, industri asuransi Indonesia dapat berkembang secara sehat, mampu memberikan perlindungan keuangan kepada masyarakat. Sekian tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.